Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu semuanya. Di sini saya hanya ingin berbagi pengetahuan, pengalaman, perjalanan spiritual yang siapa tahu bisa memberi referensi untuk teman-teman semua dalam perjalanan spiritualnya. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas seputar meditasi atau semedi atau suwung atau nyepi yang lagi marak ingin dijalankan oleh banyak orang karena kesadaran dirinya. Orang-orang yang bermeditasi itu hanyalah orang-orang yang ingin kembali ke kesadaran diri sepenuhnya. Nah, dalam meditasi itu sendiri banyak teman-teman yang masih mengikuti rasa sehingga meditasinya tidak menemukan hasil yang maksimal. Nah, ini menjadi kesalahan dari teman-teman semuanya. Di saat kita meditasi, kita hanya mengikuti rasa yang ada dalam diri kita. Itu adalah sebuah kesalahan. Sampai tidak akan menemukan manfaat dari meditasi itu sendiri. Karena meditasi sebenarnya adalah wujud bakti kita kepada Tuhan, di mana di situ kita menyadari diri akan diri kita dan Sang Pencipta kita. Banyak orang dalam meditasi hanya diam, tenang. Kebanyakan orang hanya dua ini. Di saat diam dan tenang, dia berhenti. Dia berhenti. Makanya yang dirasakan apa? Energi dalam dirinya. Dia mengikuti arah-arah energi ini. Akhirnya terombang-ambing dalam meditasinya. Dia lupa satu tahap lagi, yaitu merenung. Merenung. Karena orang-orang kalau ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan jawaban dari Tuhan, itu di tahap 3 ini, di tahap renungan itu. Bukan diam dan tenang. Kalau diam dan tenang, dapatnya cuma ketenangan. Dapatnya ketenangan. Di saat orang bermasalah melakukan meditasi, hanya diam dan tenang, ya udah, dapatnya ketenangan. Setelah meditasi, yo mumet lagi, bingung lagi. Tetapi di saat orang diam, tenang, dan bisa mengkaji atau membaca atau merenungi tentang apa yang terjadi pada dirinya, terjadi pada masalahnya, pada hidupnya, dia akan menemukan petunjuk yang sejati dari Tuhan. Bukan karena bisikan, bukan karena rasa. Karena meditasi itu sebenarnya tidak hanya diam. Tetapi dalam meditasi itu orang harus berpikir setelah dia membaca keadaan yang terjadi pada dirinya. Antara rasa dan pikiran ini berbicara, bermusyawarah, mencari solusi tentang apa yang dihadapi. Di situ kita akan mendapatkan petunjuk yang luar biasa. Sebagai contoh, di saat orang sedang terpuruk dalam hidupnya, dia melakukan meditasi. Di saat dia diam, dia tenang, berusaha melepaskan seluruh beban dalam hidupnya,
Tetapi dia lupa untuk merenung, lupa untuk membaca dirinya, lupa untuk mengkaji dirinya. Dia nanti selesai meditasi, yang didapat apa? Ketenangan diri. Cuma tenang saja. Tetapi di saat orang terpuruk dalam hidupnya, dia tenang, diam, dan mengkaji, merenung tentang apa yang dialaminya. Dia akan mendapatkan petunjuk untuk bangkit dari keterpurukannya. Karena apa? Di dalam meditasinya, antara rasanya, ibarat rasa ngomong, keadaan saya sedang sedih sekarang, saya sedang terpuruk sekarang, saya sedang mengalami cobaan hidup yang luar biasa. Pikiran pun menjawab. Karena apa kamu seperti itu? Inilah namanya berbicara dengan diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri. Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Apa yang kamu alami? Nah, di sini juga menjawab lagi. Saya dengan masalah ini, hutang piutang, atau ekonomi saya susah, kerjaan saya susah, gini. Di sini menjawablah. Pasti ada yang salah dalam manajemen. Karena apa? Sebenarnya seluruh masalah itu berasal dari kita sendiri. Nggak ada masalah itu datang dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Walaupun kita dibujuk orang lain, kan kita sebagai pancernya. Sebenarnya kita sendiri yang menentukan itu. Pilihan itu ada pada kita sendiri. Nah, karena sedulur papat ini kan bisa memberi kebaikan, bisa memberi keburukan. Lagi itu pancernya kan kita sendiri. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan. Nasib kita itu mau jadi miskin, mau jadi kaya, mau jadi orang sukses, mau jadi gelandangan, itu kan kembali ke diri kita sendiri. Tergantung ke diri kita sendiri, mindset kita, pemikiran kita, perjuangan kita. Nah, dalam renungan ini, di saat kita diam itu lebih enak gitu. Di saat kita tenang, kita merenung, kita berpikir, kita mencari solusi, itu sebenarnya lebih cepat mendapatkan pencerahan daripada kita kebingungan, mobat mabit sana sini, curhat dengan orang ini, itu malah susah. Makanya orang-orang dulu di saat memiliki banyak beban atau apa, dia diam. Dia baca alam sekitarnya, dia baca masalahnya, dibawa dalam meditasinya, diam, tenang, dan mengkaji. Masalah ini dibawa dalam meditasi. Di situ dia fokus satu masalah itu tadi. Maka dia akan mendapatkan petunjuk dari apa? Pemikirannya sendiri. Bukan dari bisikan alam. Alam itu tidak pernah membisiki apa-apa. Bisikan leluhur tidak ada sebenarnya. Itu bisikan dari diri kita sendiri. Apapun yang kita temui dalam meditasi itu sebenarnya berasal dari diri sendiri. Itu rasa. Karena rasa yang terlalu besar energinya itu bisa menimbulkan suara. Makanya yang mendengarkan dirinya sendiri. Bisa menimbulkan energi. Makanya yang merasakan dirinya sendiri. Itu yang harus dicermati dari teman-teman semuanya. Agar apa? Agar mendapatkan manfaat dalam meditasinya. Bukan hanya ketenangan. Kalau hanya ingin tenang, kita rekreasi saja, nggak usah meditasi, jelas tenang, jelas seneng. Tetapi di saat kita ingin mendapatkan solusi, kita tidak hanya cukup tenang, kita juga harus mengkaji apa yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, ini
edukasi dari saya. Ya karena itu yang sering saya lakukan dalam meditasi. Bahkan saya bisa menemukan teknik-teknik spiritual, bisa mengkaji dalam keilmuan spiritual itu karena saya diam. Saya bawa dalam meditasi saya cari sebenarnya tekniknya bagaimana, caranya bagaimana. Bahkan di saat kita menghadapi pasien yang kalau kita lihat itu susah, itu saya bawa. Makanya orang dulu itu kalau di kedatangan pasien pasti masuk kamar dulu, itu sebenarnya dia itu menenangkan diri, mencari solusi dengan apa yang dia hadapi. Nah, ini sebenarnya rahasianya. Jadi jangan hanya diam dan tenang. Kalau diam dan tenang, Haman tidak akan dapat apa-apa kecuali ketenangan diri. Tapi di saat diam, tenang, dan membaca, nah puncaknya itu di membacanya ini yang akan merubah diri sampean, merubah mindset sampean, merubah kehidupan sampean, itu di membacanya ini. Bukan di tenangnya, di membacanya ini. Dan akhirnya kita bisa menemukan banyak solusi, banyak motivasi, banyak edukasi, semangat baru dalam diri kita. Nah, ini semoga dipahami dari teman-teman semuanya. Agar apa? Karena saya berharap teman-teman semuanya mendapatkan manfaat yang benar-benar bisa dirasakan dalam hidup dari panjenengan sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitar panjenengan semuanya dari sampean bermeditasi. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.